pertanyaan yang mewakili cukup banyak pemain murai. Sebab banyak pemilik murai batu ekor hitam itu udah dahsyat. Dan memang dia karena belum penjelasan dia takut main. Nah setelah ini kan mereka terbuka kan. Bahwa dia menanyakan tentang pakem masterpiece dan irama lagu seperti apa. Pakemnya apa, irama lagu itu seperti apa. Termasuk yang ini irama lagu dan suara isian atau tembakan suara dari burung lain atau tanda dalam itu masteran, seperti apakah yang dibilang bagus dan baik mendapatkan nilai pada khususnya burung murai batu. Ini sih pertanyaan yang keempat ya, Amanda Septa. Untuk tiket yang berjuta-juta itu apakah ada lisensi untuk para juri yang bertugas dan ada minimal berapa tahun pengalamannya gitu. Jadi ini kan di sini banyak tiket-tiket besar. Apakah juri itu seberkualitas itu gitu, sesuai gitu. Jadi kita kan menyesuaikan ya skill. Masterpiece ini yang disiplin, tertib, dan mewah. Mulai dari masuk, kemudian kita menggantang bisa bareng-bareng. Hitungan ketiga, jika tidak digantang akan otomatis menutup. Di lapangan Masterpiece itu memang memadukan antara hobi dengan teknologi. Betul. Kan? Dan ternyata teknologi sini menguntungkan peserta ya. Betul. Selamat datang di Masterpiece Arena. Pak Wahyu, selamat sore. Kita ketemu lagi. Sekarang agak serius. Kemarin-kemarin justru kita santai ya gitu. Tetapi gini, dari perbincangan kita ternyata banyak berlanjut ke perbincangan mereka juga di luar tentang perbincangan kita dibicarakan, dan ternyata positif sekali gitu kan. Bagaimana mereka merasa bangga gitu punya lapang yang mengangkat kejujuran, ketentraman, dan lomba yang simple gitu kan. Tidak perlu apa-apa, siapkan burung, naik, saksikan gitu kan. Dan ternyata ini banyak diminati, terbukti dari ratusan tayangan kita itu dibagikan kan. Berarti kita dipercayai dan senang mereka dengan keberadaan gitu. Iya, diterima gitu. Nah, ini mungkin sambil ngabuburit lah. Ini ada beberapa pertanyaan dari rekan kita mengenai sistem penjurian di sini juga. Ini dari langsung aja ya Mas. Ini dari Mas Nur bahwa dia menanyakan tentang pakem masterpiece dan irama lagu seperti apa. Pakemnya apa, irama lagu itu seperti apa. Ini dari Mas Nur itu. Itu yang pertama. Oke, langsung saya jawab ya untuk Mas Nur. Jadi pakem di Masterpiece adalah tetap yang utama tetap irama lagu, ya kan. Kedua, durasi kerja, ya kan. 80% mesti dia masuk durasi itu gitu, ya kan. Baru volume, gaya, fisik. Nah, itu yang menunjang berikutnya. Gitu. Nah, sedangkan definisi dari irama lagu sendiri. Irama lagu adalah lagu yang berirama. Jadi kalau di jenis burung, yaitu dari nada yang terendah sampai nada yang tertinggi. Bagaimana dia cara membawakan irama lagunya yang indah, yang baik. Ya nggak beda jauh dengan kontes nyanyi juga gitu, sama gitu. Kalau didengar, saya rasa kalau hanya dia teriak-teriak pasti juga nggak enak didengar ya kan. Berarti dia ada mungkin kalau dibilang ada masteran lagu-lagu kecil ya kan, habis itu mengejerit, dihentak lagi sampai berulang 3 kali 4 kali mungkin, tapi kedengarannya indah. Itulah lagu yang berirama. Nah, itu definisi irama lagu. Nah, itu mungkin Mas Nur sudah saya jelaskan cukup gamblang ya.
Ya kan itu memang sudah tahu itu memang tentang irama lagu itu. Mungkin pengejawantannya baru sekarang kita bisa gamblang bahwa satu burung menyanyikan membawakan satu lagu dan dia tidak lurus. Ya kan tidak kasar, tapi dia berirama. Gitu. Itu kalau yang nampak itu kolibri ya. Ya. Kalau kolibri dibawakan kan iramanya main, tembakannya juga ada. Cuman dibawakan keseluruhannya enak didengar. Gitu. Makanya kan sebenarnya nanti mungkin episode berikutnya akan kita kupas saja per jenis burung. Betul. Jadi dia akan paham apa yang disebut ngukluk. Ya kan? Orang bilang ngukluk kok juara gitu. Iya betul. Dia lihatnya di mana dulu gitu. Iya. Kan? Nah, gitu, yang nilainya tinggi itu masteran apa gitu. Sebenarnya ada yang poinnya tertinggi itu di masteran apa, tidak ada. Betul. Itu kan satu komponen. Iya. Namanya nada. Betul. Itu satu komponen yang berirama gitu. Jadi dia mesti tahu gitu. Oh, bukan hanya masalah cililin ini dominan pasti nilainya terbaik, sorry gitu ya. Betul. Itu namanya tidak berirama gitu. Betul. Itu namanya teriak-teriak doang gitu. Iya. Jadi dia mesti membawakan beranjangan atau jenis pentet ya kan. Iya. Dari kocokannya habis itu menghentak. Das. Iya, betul. Nah, itulah lagu yang pertama. Dia mirip lah pertanyaannya. Iya. Ya Tidak kayak ada poin plusnya atau khusus yang cililin itu tertinggi, jenggot kedua atau apa, itu tidak ada. Tergantung dibawain sama burung itu kan. Betul. Ya seperti kenari aja kan. Ya. Seperti kenari kan kalau dibawain sama kenari terbilang ada nada naik turun. Tetapi ketika dibawakan burung murai, itu speednya nambah. Makanya gini loh, saya tegaskan ya, selama penyelenggara ya, itu kan tergantung penyelenggara. Iya ada prinsip. Betul. Kalau di masterpiece, namanya murai batu. Ya mau murai dimanapun ya silakan bertempur di sini. Tidak ada diskriminasi. Oh ekor hitam nggak boleh main, Borneo nggak boleh main. Ini kompetisi murai, bukan dibedakan ras. Gitu. Jadi ya saya pikir nggak ada masalah kalau di masterpiece loh ya. Boleh saja kan? Boleh, nggak ada masalah gitu. Iya betul. Ya ini mungkin pertanyaan yang mewakili cukup banyak pemain murai. Sebab banyak pemilik murai batu ekor hitam itu dahsyat dan memang dia karena belum penjelasan dia takut main. Nah setelah ini kan mereka terbuka kan. Seperti gini, kayak yang kemarin itu, yang dari Yamin, yang dari Palembang, dia datang ke sini ekor hitam dan ini para juri juga sok lihat ekor hitam gayanya hebat masuk tuh juara 2, juara 3. Melawan yang ekor itu kan putih hitam kan. Makanya tidak ada perbedaan ras di sini. Namanya kalau kompetisi murai ya seluruh murai boleh beradu di sini gitu. Betul. Kecuali memang ada perbedaan jenis murai burdan, jenis ekor hitam, nias apa. Nah itu silakan itu penyelenggara yang memilih. Itu sudah dikategorikan kan beda-beda. Makanya kayak mungkin kalau lain murai ya kayak kenari ya. Kenari standar. Kenari standar itu kayak apa? Ya lagunya yang standar, tapi dia campur kecil besar jadi satu di situ. Ya monggo ya. Nah, silahkan gitu. Betul. Dan yang besar belum tentu jaminan juara kan? Belum. Kan suara yang di itu kan? Itu kan perasaan dia sendiri Mas itu ya. Betul. Ini pertanyaan yang keempat ya, Amanda Septa. Untuk tiket yang berjuta-juta itu, apakah ada lisensi untuk para juri yang bertugas? Dan ada minimal berapa tahun pengalamannya gitu. Jadi ini kan di sini banyak tiket-tiket besar. Apakah juri itu seberkualitas itu gitu, sesuai gitu? Jadi kita kan menyesuaikan ya skill, ya integritas. Betul. Jadi kita nilainya itu dulu. Dia punya integritasnya yang cukup, kejujurannya cukup teruji, ya kan. Skillnya mumpuni. Itulah dia yang boleh layak turun di kelas utama, gitu. Iya betul. Jadi kita sudah bisa memilah bahwa dia sanggup untuk menilai kelas yang utama. Betul. Kita tidak berani gegabah menurunkan juri-juri tingkat grade B, grade C gitu untuk menilai tingkat utama. Wah fatal buat penyelenggara. Gitu. Betul. Nah itu saya pikir nggak ada lah, nggak berani kita. Kita sudah punya grade gitu ya. Untuk kelas utama yang kayak apa, kelas madya kayak apa.
Nah, di bawahnya kayak apa, kayak gitu Mas. Oke, ini ke Amanda Septa ya. Amanda Septa ini sangat jelas dari Pak Wahyu penjelasannya bahwa kita punya juri-juri yang kompeten ya, yang di kelas grade A tentu menurunkan yang terbaik, dan tentu di sini hampir seluruh kelas kita menurunkan juri yang terbaik ya, karena ini untuk kepuasan para peserta kan terutama. Oke, dari empat pertanyaan tadi, saya pikir ini pertanyaan-pertanyaan pemain-pemain yang juga kesini kan, ini untuk gimana, ini juaranya gimana, tadi udah kebahas secara umum kan, secara umum. Dan tentu ya, yang disuguhkan Masterpiece itu memang sudah jauh-jauh hari kita pikirkan tentang penjurian, tentang bagaimana arenanya dan bagaimana suasananya. Dan dari semua itu, rangkuman itu, dari 4 pertanyaan itu masuk ke sana semua, bahwa kita berpakem pada irama lagu. Itu yang utama. Iya, durasi kerja harus mumpuni. Betul. Dan terakhir penutup itu di kerapihan atau apa ya? Fisik kan. Fisik. Ya, misalnya ada. Itu dia menunjang. Betul, gaya sama fisik untuk kan. perbandingan seandainya poinnya nilainya sama kan. Iya, kan? Berubah ke cakep atau tidak cakep itu. Betul. Cara dia menyanyikan atau membawakan keindahan dia bernyanyi itulah poin plusnya. Itu gaya kan, plus. Gaya. Betul. Iya. Kembali saya tambahkan gini Mas, ya Bang Yayan ya. Nah, jadi banyak pemain yang lupa bahwa burung itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Iya, betul. Gitu. Burung itu hanya punya otak, tapi tidak punya akal. Manusia aja punya akal, dibilangin jangan masih disikat. Apalagi burung. Makanya saya pikir untuk didis, untuk nampar, ada mantul, kita lihatlah tingkat berapa persen kesalahan dia. Nah, itu mudah-mudahan pada sadar ya. Jadi pada mengerti bahwa itu tidak robot gitu. Dan dia tidak punya akal gitu. Nah, itu mudah-mudahan pada sadarlah kontestan-kontestan semua itu, jadi tidak hanya melihat kerapian burung tapi tidak mempunyai irama lagu yang sempurna atau kualitasnya memenuhi syarat gitu.